sebelum ngobrolin soal politik dan anak muda, anak milenial, baiknya semua memperkenalkan diri ya, sebagai salah satu anak yang mewakili anak muda untuk terlibat dalam politik. Hai, saya Andi Amalia. Saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris di DPC Kota Metro dan insya Allah tahun 2024 akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra. Halo, saya Meta. Saya Wakil Sekretaris dari Partai Gerindra DPC Kota Metro. Insya Allah di tahun 2024 akan mencalonkan diri sebagai DPRD Dapil 3 Metro Timur. Oke, saya Cinta. Saya juga salah satu wakil sekretaris DPC dari Metro. Nanti mudah-mudahan sih mau ikutan lawan juga di DPRD Metro. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman dan pendapat saya, kebijakan lebih banyak di undang-undang maupun peraturan daerah itu lebih cenderungnya agak mengurangi atau merangkul untuk wanita. Karena sebagai salah satu contoh, saya pernah baca itu di suatu daerah ada peraturan bahwa wanita itu tidak boleh keluar dari rumah dari pukul 24.00 sampai jam 4.00. Sedangkan perempuan itu banyak juga kerja di malam hari. Bukan tanda kutip yang lain, seperti tenaga kesehatan itu malam hari. Terus udah gitu pedagang sayur di pasar itu bisa jam 2, jam 3, tidak sesuai dengan peraturan. Apa itu peraturan itu mendukung perempuan? Enggak. Kalau saya bilang sih mungkin orang yang buat itu untuk meminimalisir pelecehan seksual di luar. Tapi kalau balik lagi dari segi pekerjaan itu agak diskriminatif menurut saya. Jadi kenapa perempuan itu harusnya terjun ke dunia politik? Karena mereka itu biasa di dalam rumah tangga, hal kecil pun mereka itu biasa pengambil keputusan. Terus untuk anak semua itu di rumah itu mereka yang mengambil keputusan. Kayak kemarin ini contohnya kenaikan harga BBM, listrik naik, makanan kebutuhan pokok naik. Sebenarnya yang dirugiin siapa? Lebih kemungkinan tuh yang dirugiin itu adalah kaum perempuan. Kenapa? Iya, karena kan di rumah yang manajemen itu biasanya perempuan. Daripada di rumah, gimana kalau seandainya perempuan itu aktif di politik, langsung aja gitu loh. Ya, enggak mereka harus bergosip lewat sini, akan lebih baik gimana kalau mereka gabung ke politik, menambah dunia politik ini supaya ada apresiasi yang bisa merangkul para perempuan yang lain gitu. Kalau kaum mudanya sih susahnya itu kaum muda itu dari obrolan itu biasanya males, yang politik itu anggapannya itu nggak jelas. Karena pertama dari segi ngobrol sama keluarga, pasti kalau berhubungan dengan politik itu biasanya bakal otot-ototan, agak memilih sesuai dengan pilihan diri sendiri, itu akan ngotot banget. Dan anak muda itu kan biasanya males, yang agak-agak ribet gitu, itu pasti males. Terus udah gitu kalau seandainya biasanya kan kalau anak muda itu di media sosial aktif. Media sosial tuh cenderung kalau di politik tuh biasanya agak menjelek-jelekan atau agak negatif, itu biasanya anak muda mudah terpengaruh. Jadi kalau lebih baik dari mereka gabung ke politik itu, diajak gabung ke politik dari segi-segi kegiatan di politik itu bisa diikuti. Nanti kan lama-lama mereka bakal paham kalau seandainya yang aneh-aneh itu hanya oknum, bukan untuk politiknya atau partainya, itu semua hanya oknum. Jadi kita kasih kepercayaan dengan sering ikut kegiatan, ikut aktivitas yang kira-kira mendukung mereka. Harusnya kan kayak anak muda ini di atas 17 tahun ke atas harusnya ada pendidikan politik. Karena mereka ini calon penerus bangsa. Jadi harusnya mereka mendapatkan pendidikan politik yang positif, bukan negatif. Jadi kalau bisa sih jangan di luar, kan itu kebanyakan negatif. Kita kasih ke mereka pendidikan politik itu dengan cara yang baik-baik, negatif. Masa anak muda kita ajak dengan cara yang negatif-negatif, kan kasihan ke depannya mau jadi apa Indonesia ini gitu. Anak
anak-anak muda dari Gerindra ini kan emang isinya anak-anak muda. Iya, Jadi anak kayak muda lah. misalkan kalau mereka anak muda tuh biasanya trek-trekan tuh. Jadi gimana kalau kita membuka peluang mereka untuk mereka tuh ke tempat yang seharusnya, bukan kayak balapan liar gitu, satu. Terus yang kedua yang hobi coret-coret. Coret-coret itu banyak tuh, coret-coret. Gimana kalau seandainya kayak di Bandar Lampung pun di depan Unila itu kan ada coret-coretan, itu coret-coretan anak-anak muda. Jadi Metro juga harusnya bisa lebih ya, karena kan kita kota pendidikan. Jadi otomatis banyak anak-anak yang berpendidikan yang tahu kayak mana caranya tempat untuk untuk mengapresiasikan gimana sih mereka bisanya. Buat mural. Iya. Gitu sih salah satunya. Cinta apa pendapatnya sih? Iya. Kalau menurut saya sih bagaimana dari yang mungkin yang lebih dewasa atau yang senior sudah ada di partai atau sudah terjun ke politik itu sudah lebih dulu, ilmu dan pengalamannya sudah banyak, tapi merangkul anak-anak muda serta perempuan-perempuan untuk terjun ke politik, menunjukkan bahwa ini politik itu nggak asik itu loh. Ternyata terjun ke politik itu kita nambah teman, nambah wawasan, nambah pengetahuan, banyak pengalaman kita bisa cari di situ gitu. Jadi menurut saya dari partai itu sendiri atau dari partai-partai politik lah, semuanya bisa lebih merangkul anak-anak muda dan perempuan. Aku sih lebih sih Om, lebih ke arah perempuannya sih. Kalau ke anak muda udah banyak kan. Anak muda tuh udah banyak sih sebenarnya yang mau ikut-ikut kayak gitu, cuma karena mereka kurang percaya diri yang pertama pasti. Terus yang kedua kalau udah ngomong masalah politik tuh, janganlah ntar kayak gitu juga gitu loh. Stigma, bahasanya jadi stigma. Iya, Kalau stigma kan stigma jelek. Kalau anak muda tuh udah banyak. Tapi kalau perempuan itu agak berat sih. Mereka tuh kan kita setiap hari berpolitik juga kan, di rumah juga kan, negosiasi, kita ambil putusan segala macam. Tapi kalau perempuan itu untuk terjun di situ memang agak sulit karena Stigma masyarakat. Yang pertama stigma, yang kedua di Indonesia khususnya yang saya lihat sih di Indonesia itu perempuan itu masih dianggap kelompok yang kesekian gitu loh. Kita masih di belakang aja nih gitu. Kayak kata Mbak Meta tadi kan, kita tuh perempuan tuh yang di rumah aja gitu, masih tetap kayak gitu. Memang lebih sulit sih sebenarnya Om, tapi perempuan tuh harusnya masih dikasih kesempatan yang lebih untuk bisa berpolitik langsung kayak gitu sih. Yang pertama kan untuk itu, yang kedua untuk memperjuangkan haknya juga, karena selama ini tuh perempuan banyak banget disiksa karena pekerjaan tuh gitu kan, ketidakadilan tuh kan banyak tuh. Tapi belum sampai juga Om, sampai sekarang tuh belum ada yang bisa istilahnya benar-benar ngebawa gimana ya, ketidakadilan tuh jadi adil tuh masih kurang banget gitu loh. Belum ada belum ada keberanian gitu kan, dan itu pasti cuma ada segelintir orang, cuman paling sekitar berapa lah yang bener-bener berani gitu loh ngebawa diri buat ayo Allah kita kudu bisa juga, bukan masalah persamaan gender ya Om, cuma memperbaiki hak aja sih, nyamain hak aja, kita sama-sama manusia loh, perempuan juga mau dianggapnya sama juga loh gitu loh, kita punya hak yang sama, kita bisa perjuangin, misalnya kita dibuat jadi salah dan kita mau jadi benar gitu, kita juga punya hak itu gitu loh. Tapi satu lagi, kalau menurut saya di Indonesia masih susah dan harus lebih banyak lagi perempuan yang berani buat kayak gitu. Strategi kalau saya pribadi kan, saya di gereja kan, tentunya di gereja juga kan ada organisasi yang di gereja tuh. Yang pertama ngajakin kegiatan dulu udah pasti. Kita punya wadah gitu kan, kita ngajak ikut kegiatan, terus kita ajak ngobrol di situ, kita masukin lah bukan hal-hal ya, satu hal atau dua hal yang berbau tentang politik itu gimana sih gitu, pasti kita ajak ngobrol dulu Om, pasti pertamanya ya. Sebelum kita ngobrol harus ada kegiatan dulu gitu, kita harus mencetuskan kegiatan apa nih gitu, udah pasti sih. Paling pendekatan itu tadi sih, pendekatan langsung ke ibu-ibunya, kaum muda yang milenial. Kita juga kan ada, zaman sekarang ini udah sebenarnya apa-apa udah serba mudah sih, karena kan kita ada sosmed, ada akun Instagram, Twitter dan lain-lain, di situ banyak sekali. Biasanya yang menggunakan akun-akun tersebut kan anak-anak muda. Nah, lewat akun-akun sosmed itulah mungkin kita bisa ngasih informasi atau
ya ada pendekatan-pendekatan karena kita share sesuatu nih, akhirnya ada nih yang pengen tahu atau ini kalau masih muda ikut-ikut parpol kayak gini enak nggak sih atau kayak gimana sih kalau udah di dalam sini gitu. Dari situ kita bisa ada pendekatan-pendekatan lagi, akhirnya kita bisa merangkul gitu yang anak-anak. 80% malah kayak gitu. Alhamdulillah malah aku sejauh ini nggak pernah Disupport ngerasain lah. kayak gitu, malah disupport kayak oh sekarang di sini ya ikut partai ya, gimana sih ikut partai itu kok bisa masuk ke dalam situ, gimana kok bisa terjun ke dalam partai itu, gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen gabung juga kayak gitu, gimana kayak gitu. Itu akhirnya kayak oh nggak apa-apa misalnya kita di daerah mana terus mereka ada di daerah mana, karena kan sosmed itu kan luas ya Om. Jadi kayak misalnya saya berteman itu di akun saya itu nggak semuanya orang-orang metro, nggak semuanya orang Bandar Lampung gitu, bahkan dari luar-luar kota, luar provinsi nanya gimana nih caranya. Nanti kita kasih masukan-masukan, gitu. Kita kasih ya mungkin sedikit pengetahuan dari kita bahwa ini loh masuk ke partai itu kayak gini. Anak-anak muda bisa kok masuk ke partai, terus ya banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Dari sejauh ini kita nikmatin semuanya, enjoy. Partai. Ada negatif, ada positif sih Om, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sudah ditanam, udah di pola pikirnya tuh dibuat masuk politik perempuan tanda kutip gitu. Sebenarnya itu kan hanya oknum, cuman oknum-oknum tertentu yang membuat politik itu menjadi jelek buat perempuan, padahal kan nggak semua, pasti ada tempatnya, ada tapi kebetulan Gerindra juga punya sayap Pira. Itu juga lumayan kan, isinya banyak kegiatan ya. Itu banyak kegiatan dari partai juga lumayan sih, mungkin karena kayak zaman dulu itu perempuan main biliar. Itu kayak perempuan yang sudah image-nya udah luar biasa. Gila gitu. Ya, perempuan ngerokok, wah image-nya itu luar biasa. Mungkin perlahan-lahan kita pembuktian di politik itu kalau perempuan masuk itu bisa menguntungkan buat seluruh masyarakat. Kalau perempuan untuk perempuan, biasanya kalau keputusan sekarang laki-laki misalkan yang dibuat ya, biasanya keputusan laki-laki itu kan cara pikir, pola pikir, perasaan itu berbeda sama perempuan. Kalau perempuan yang maju, perempuan duduk, itu otomatis pemikirannya kurang lebih sama, karena kami sama-sama merasakan, sama-sama kepeduliannya lebih sensitif, gitu. Nah, Sinta tadi kan tuh banyak malah responnya negatif ya. Banyak yang negatif Bang. Ya karena itu tadi. Ngapain masuk politik? Karena udah ada stigma sendiri gitu loh. Kalau masuk kayak gitu bukannya nanti bakalan banyak yang terjadi yang negatif juga gitu. Apa jawabannya? Nggak semua lah, kan belum tahu gitu. Nggak, kalau pemain kira-kira ada yang bertanya gitu, misalnya ngapain sih masuk politik gitu? Ya kalau kayak aku jawabannya pasti itu tadi. Saya perempuan, saya manusia juga, saya warga negara Indonesia juga dong. Saya punya hak yang sama untuk ikut apapun kegiatannya yang di negara ini gitu loh. Yang ya politik juga termasuk dong gitu. Dan nggak semua yang kalian pikirin negatif di politik itu benar gitu. Kan kita bisa benerin itu semua, tapi kan pelan-pelan. Tapi karena ini Indonesia kan memang lebih susah. Ya pikirannya jangan ke arah situ terus aja gitu. Iya. Apalagi sekarang kan Harus sudah beda diubah aja zaman. gitu. Sudah beda zaman. Oh, Harusnya beda pola pikirnya harusnya lebih berkembang. Bukan makin mundur harusnya gitu loh. Teknologi makin maju harusnya kan semakin maju juga. Tapi sampai sekarang terlibat di politik ini enjoy aja? Iya. Atau memang karena nggak enak, karena diajak kawan gitu? Apa sih? Panggilan jiwa juga? Justru malah ketemu sama teman-teman baru kan gitu. Iya. Kayak saya pribadi kan ketemu teman baru. Selama ini teman-temannya kan ya kebanyakan laki-laki kalau saya gitu kan. Lingkungannya Menemukan teman perempuan yang punya pikiran sama justru saya lebih senang banget gitu. Nyaman aja ya? Nyaman banget. Kalau bisa bantu lebih banyak lagi lebih senang lagi. Dan artinya nggak ada iseng-iseng aja gitu untuk bergaul. Pengen juga terlibat suatu saat mendorong perempuan ini untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Iya. Iya. Sampai ke situ juga pikirannya. Iya, sampai situ juga. Kalau kita satu individu aja bisa punya pikiran untuk mengubah, apalagi banyak gitu. Meta juga ya. Ya, masuk ke politik itu dari segi pendeknya itu maksudnya ketemu yang senior, bisa jadi lebih ke keluarga, bisa jadi mentor, karena kan kita itu dari segi pendidikan itu nggak bakal dapet tuh kalau sosial itu nggak bakal dapet di kampus.
Jadi kalau masuk ke partai itu ada yang lebih dewasa, ada yang di bawah kita, ada yang udah sepuh. Jadi kan bisa berhubung kami ini wanita butuh orang yang nggak mengarahkan. Nah kebanyakan alhamdulillahnya dari partai ini bagusnya itu mengarahkan, ini kalian seperti ini loh, kalian seperti ini gitu. Dan dari segi pantaran itu kami punya teman-teman yang ternyata yang perempuan-perempuan satu tim. Tujuannya sama, ayo kita bareng-bareng, kalau orang nggak bisa kita yang bisa gitu. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan hanya formalitas ya, karena seharusnya karena udah banyak kok perempuan yang duduk mewakili perempuan-perempuan itu banyak, udah lumayan banyak. Contohnya aja Metro Timur langsung tercukupi tanpa 50%. iya. Jadi nggak harus yang untuk yuk menuhin kuota yuk, enggak kok, kita maju sendiri-sendiri, kita mau buktiin kita perempuan bisa bareng-bareng. Bukan diajak sama laki-laki ya, bukan. memang kesadaran. Jadi kesadaran Kemauan sendiri, kita kemauan sendiri. sendiri gitu loh. Jadi itu udah salah satu contoh yang konkret nyata ada di hadapan gitu. Apalagi banyak kok perempuan yang sudah duduk, sudah membuktikan kalau perempuan itu bisa. Ya kalau menurut saya sih nggak bisa dipungkiri ya. Politik kotor itu ada. Politik kotor itu ada. Kalau saya bilang nggak ada, nanti ada yang bilang ada kok gitu. Nanti katanya Meta bohong. Ada, pasti ada. Dari semua sisi itu pasti ada. Kayak surga neraka pasti dua pilihannya. Kotor sama bersih pasti ada. Apalagi ada oknum-oknum tertentu yang membuat itu kotor. Misalkan oknum itu sudah membuat pikiran orang itu sudah politik itu tentang uang. Itu nggak bisa dipungkiri, itu emang ada. Semua emang ada gitu. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang memang nggak, saya ini punya harga diri loh. Saya ini punya ini, nggak semuanya. Jadi balik lagi, nggak mungkin kalau politik kotor itu ada. Tapi kita cuma nentuin kita bakal jadi orang kotor apa orang bersih gitu aja. Iya, tinggal hidup kan cuma ada dua pilihan, mati, hidup. Gitu. Jadi kita balik lagi ke masyarakat itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi kalau akan lebih baiknya dari kita bareng-bareng merubah perspektif orang-orang masyarakat itu, pola pikirnya jangan seperti itu. Karena dari awal dulu juga kita nggak pakai kok politik uang itu nggak pakai. Tapi lama-lama oknum-oknum itu yang membuat politik itu menjadi politik uang. Sebenarnya jadi ini sih kalau menurut saya itu jadi tradisi yang sangat-sangat harus dirubah sih. Kalau orang nanya kan, pasti nanya politik kenapa masuk ke dunia politik terus kemudian harus mengikuti sistemnya seperti itu gitu loh. Harusnya itu sih udah dirubah dari sekian tahun yang lalu ya. Saya sih berharap seperti itu juga gitu loh. Dan sekarang sepertinya belum mudah juga, dan kita juga sepertinya harus merubah gitu loh. Ya kalau ditanya sama orang sih pasti jawabannya belum bisa jawab pasti Om. Udah pasti jawabannya belum bisa jawab pasti karena kita belum nyemplung langsung kan, karena masih di tahap awal. Mungkin kalau nanti di tahap yang kesekian kita bisa jawab nggak se-negatif yang kalian pikirin kok gitu. Ini tradisi yang harus sudah dirubah harusnya gitu. Nggak semua harus pakai uang, nggak semua birokrasi harus pakai uang, kesana kesini harus pakai uang, harusnya gitu. Cuman ada sih emang yang nggak perlu, maksudnya dia selalu ngomong nggak, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu ini, karena nanti otomatis kamu orang bagi-bagi uang, nanti kamu orang duduk ngasilin uang dari situ, ujung-ujungnya korupsi Indonesia kan tingkat tinggi, otomatis. Ada juga yang ngomong tadi ya, saya punya harga diri, saya punya kehormatan ya. Iya. Nggak mau saya dibayar, ada Ya, yang ada. Karena saya pribadi sih dari yang katanya dulu nyampe sekarang saya belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain yang ini dong, pilih saya dong, pilih saya. Jadi saya sekarang ini masih belum tersentuh juga orang ya. belum. Jadi tuh kayak nih pilih saya dong, pilih saya gitu. Cenderungnya ke ayo. Tapi tetap datang ke TPS kan? Datang, karena lingkungan saya juga nggak kayak gitu. Jadi saya lagi di Jakarta, saya bikin surat RT. Buat bisa untuk memilih demi karena tuh satu suara anak muda itu menentukan masa depan. Betul. Gitu. Apalagi kita penerus bangsa. Betul. Gitu. Jadi mau dibawa kemana bangsa ini kalau seandainya kita ini aja, aduh apa sih nih? Siapa yang mau saya coblos? Males orang saya nggak dapat uang. Loh, kita menentukan pilihannya gimana tuh? Kan ada tuh sekian. Saya itu lebih cenderungnya bukan ke partai, ke individunya. Jadi saya ngeliat itu biasanya itu kan keluar. Kebetulan emang profesi saya lebih banyak belajar itu juga. Jadi
agak ngelihat nih, oh ternyata tujuannya sama nih sama saya untuk urusan nanti dia nyatanya seperti apa, yaitu urusan tanggung jawab dia sama Tuhan. Yang penting waktu saya melihat dia, oh orang ini bagus kayaknya, oh ya udahlah yang ini, oh yang ini, karena emang kan suka tuh sosial media keluar semua yang nyalon itu kan semua keluar, apa tujuannya, apa segala macam, itu biasanya saya dari situ. Terus kalau balik lagi mereka ujung-ujungnya korupsi, itu kan balik lagi ke individu masing-masing. Banyak juga kan yang Iya. seolah-olah baik gitu. Iya, Pas iya. ada perlu ngomong rakyat gitu Iya. baik gitu. Banyak pencitraan banyak. Sebenarnya kan yang merusak itu Iya. rakyat itu jadi apatis dan tidak percaya, kehilangan trust terhadap politisi, karena mungkin ya banyak tipu-tipu. Itu lagi. Banyak kok yang ngomong itu. Makanya kembali ke situ, akhirnya kita ini dari kita yang muda-muda ini kita terjun langsung. Kalau kita mau menunjukkan nih, membuktikan bahwa oh sebenarnya nggak semuanya yang seperti itu, atau kita mau melakukan perubahan-perubahan ke depannya untuk supaya tidak ada money politik lagi, ya dari diri kita sendiri, dari masing-masing individunya. Kalau kita pengen ngelihat Indonesia maju, ya dari kita sendiri yang coba. Kalau resikonya nggak dipilih, nggak money politik, kita nggak dipilih. Ya mungkin kesadaran, kecerdasan, tingkat ketaatan terhadap norma, nilai, moralitas yang belum terbangun. Nggak salah juga, karena mungkin mereka melihat track record dalam perjalanan panjang para politisi ini nggak ada yang bisa dipercaya. Jadi pragmatis aja gitu. Ya, tapi saya yakin perubahan itu pasti terjadi, dan saya yakin nggak semua kok. Bahkan mungkin kalau ditanya satu-satu, mereka semua menolak, mereka semua menjawab itu tidak baik. Tapi ya akhirnya terpaksa karena mungkin itu. Atau Andi sebagai anak muda nih ya, Meta, Cinta, kan yakin tuh nggak semua politik itu salah, negatif gitu. Ada juga kok orang-orang baik, ada orang-orang tulus, Iya. ada orang-orang berjuang. Bagaimana cara meyakinkan mereka untuk ngajak? Ayo dong gabung, atau ayo dong sadar politik. Ya dari kegiatan-kegiatan kita yang sering kita lakukan kan biasanya bukannya untuk pencitraan, tapi memang tujuan kita tuh untuk kebaikan. Atau anggap aja ini pesen ya sama mereka. Pesan kita, seruan lah ya. Anak-anak muda, perempuan, ya jangan takut untuk terjun langsung. Kalau kita pengen, daripada kita main di belakang layar ya cuman bisa Nonton. terus komentar-komentar, oh ini begini, cobain terjun langsung ke dalam sini, ini gimana nih rasanya. Kita juga udah berusaha untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, atau apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat tertentu atau sekumpulan orang. Ya mungkin memang harus, bukan mungkin ya, tapi harus terjun langsung. Coba, jangan takut. Kebanyakan orang kan masih takut itu tadi sih, kan anak muda kan takut nanti dicap ini, takut nanti dicap itu, Terus sering kali hilang circle-nya. Iya gitu. benar. Malah akan dapat banyak teman baru, lebih nambah pengetahuan, lebih nambah wawasan. Dan jangan takut terjun ke politik tuh kita nanti akan dimintain uang terus semua. Enggak kok. Ayo anak muda, daripada kamu demonstrasi panas-panasan belum tentu didengar. Jadi akan lebih baik kamu terjun langsung, buktiin langsung, kita sama-sama ngebangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang sukses. Indonesia yang diakui oleh negara lain, Indonesia yang bisa mensejahterakan rakyatnya, Indonesia yang bisa bikin bahagia dan bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun demonstrasi itu juga politik. Iya sih. Iya, tapi panas. Jadi lebih baik kita langsung Panas-panasan ya. belum didengar, belum tentu didengar, kita udah panas-panasan, belum tentu Capek-capek. didengar, capek. Mending langsung terjun ke politik, nanti kamu didengar. Kita sendiri yang nyampein gitu. Iya, Kita sendiri Kita yang yang buat kebijakan. iya. Jadi kita yang buat jadi kebijakan. pembuat kebijakan. Jadi ayo kita bareng-bareng maju. Karena itu tadi, kalau banyak orang yang mayoritas aja gitu, yang nggak minoritas seperti saya aja banyak yang hindar, apalagi yang minoritas. Karena kalau saya sebenarnya nggak mau bawa Alkitab sih sebenarnya, tapi ada tertulis di Nah, minoritas itu harus diperjuangkan. ada tertulis di Alkitab suatu ayat yang bilang politik itu
perlu dihindari, ada memang, tapi memang di kitab suci yang Oh, kejadian lama memang gitu. ada, Jadi oke. mungkin ada beberapa kelompok yang sangat memegang, Mengimani. iya, mengimani ayat-ayat itu, kemudian terus jadi menghindar gitu. Tapi sebenarnya sih ya butuh banget kan, kami kan minoritas gitu, dan kebanyakan masalah yang timbul di negara Indonesia ini menyangkut minoritas juga. Siapa yang mau berjuang gitu? Siapa yang berjuang kalau bukan dari Kita. kami juga, dari Nanti dari kakak dalam kelas aku dari kaum Mino bisa kok. Iya, Jadi sebenarnya dia bisa. makanya Sebenarnya dia bisa yang membela. makanya dia yang sekarang memperjuangkan kaum Mino. Iya, sebenarnya Iya. bisa, cuma itu Minoritas itu kan perempuan. Iya. Mm-mm. Ya kan? Iya. Anak muda, anak milenial. Iya. Padahal sebenarnya kalau bonus demografi itu kan anak muda ini kan sebenarnya jadi Iya. Iya, sebenarnya. sangat menentukan. Perempuan juga sangat menentukan. Karena mau masuk nih, mau nyalon nih, makanya baik. Saya waktu itu digituin, dijanjiin bla 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 bla, bahkan dijanjiin ngasih motor. Oh, akhirnya kan. Ya, hebat banget, tapi sebenarnya kasih motor, tapi ternyata jambu. Jadi makanya mereka itu Janji busuk. janji busuk. Jadi makanya itu orang Jambu, ya. iya, makanya orang-orang itu yang sekarang langsung ya datang lagi ada maunya aja nih, cumanan nih. Pencitraan doang. Iya. Berarti bahasanya kita kudu bukan gimana ya, kalau untuk merubah kayak gitu kan kita Dia dapat Iya. efek dari orang Iya. lain. Iya. kita kudunya keep in touch sampai kapanpun kan, harus Iya. bukan saat itu juga Orang-orang kan. itu loh yang bahaya, bisa golput. Iya. Orang-orang yang kayak Mereka- gitu yang mereka bisa bisa benci golput. banget gitu Iya, kan. atau anti politik. Antipati banget ya. Iya, golput mau siapapun yang menjabat, mau udah, siapapun udah, ngaruh juga mau kehidupan. Iya, 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 nggak ngaruh kan kayak gitu bahasanya pasti. Tapi sebenarnya ngaruh. Ngaruh. Karena ngerasain BBM naik kan ngaruh sekarang. Ngerasain Mungkin semua pikirannya kan masalahnya di sini. Ya kan? Kebijakannya nasional ya. Jauh banget gitu kan, kayaknya nggak mungkin banget itu melalui berliku-liku banget tuh jalannya itu ke sana, jauh banget gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau kaum perempuan ini sekarang udah mulai maju teknologi berkat HP kali ya. Karena mulai tuh MPASI aja mulai bervariasi, MPASI mulai bervariasi, banyak tuh akun-akun MPASI, banyak tuh akun-akun yang maksudnya kalau saya kan dari pribadi lebih banyaknya ke arah kesehatan, jadi banyak banget mau yang ibarat kata kita katanya zaman dulu sakit jantung nggak bisa diobatin, harus ke dokter bla 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 bla, tapi banyak kok dari dokter aja masukin gimana caranya, atau melahirkan banyak HEG. Maksudnya muntah berlebihan, itu kan biasanya aduh ayo ke bidan bisa tiap hari atau ke dokter bisa tiap hari. Tapi sekarang berkat sosial media, mereka sekarang udah mulai pinter. Jadi dari segi orang-orang kesehatan mulai sekarang agak meringankan. Gitu. Dari segi pendidikan yang biasanya dulu harus A, B, C, ini Budi. Sekarang udah bisa ini Ani atau ini apa dari sosial media. Mulai orang pada pintar. Orang memang berpikir kayak gitu ya. Memang enggak ngaruh nih. Gitu. Ya kamu orang kan di daerah yang buat kebijakan dan sebagainya. Tapi kan ini harus dimulai. Ya. Kita mulai dari yang terdekat dengan kita mulai dengan lingkungan kita mulai daerah kita. Ya mudah-mudahan setiap orang di daerah masing-masing itu memulai kesadaran yang sama untuk terlibat. Tapi ada banyak problem-problem sosial yang menurut saya perempuan, anak-anak muda juga perlu hadir kan. Iya. Saya sekarang sudah mulai Om. Maksudnya saya dulu punya pengalaman untuk maksudnya untuk orang-orang cerita apa segala macam, karena kebanyakan perempuan itu memendam. Itu yang lama-lama menjadinya, apalagi memendam masalah politik itu biasa ngikutin suaminya milih apa dia milih itu. Nah, ini suami saya nggak Ya. masuk politik ya. Ya, ini suami saya nggak politik. Terus nanti pas dia mau berangkat kata suaminya, ngapain kamu mau nyoblos? Itu bukan keluarga kamu, itu bukan siapapun. Itu. Jadi lebih ke arah saya buka 24 jam untuk orang-orang yang mau menceritakan atau punya keluh kesah apa segala macam. Itu membuka 24 jam. Jadi ini udah mulai banyak tuh perempuan-perempuan yang balik lagi ya, karena tradisi Indonesia ini laki-laki itu emang kepala keluarga. Tapi kan tidak semua hal itu harus laki-laki yang menghandle. Tetap balik lagi ke perempuan yang menghandle semuanya. Tapi kan kita laporan. Nah itu kebanyakan cenderung stres. Nah dari stres saya harus kayak mana apa segala macam. Nah itu yang justru malah nantinya mereka malah saya ngobrol balik lagi ke politik masuk.
Mereka suka sama politik akhirnya, karena kan dari lahir mereka tidak dapat pendidikan politik. Terus udah gitu SD, SMP, SMA nggak ada pendidikan politik. Kuliah mulai ada politik. Tapi kan politiknya lingkup kecil, dan itu pun rata-rata anak kuliahan belum bisa mengapresiasikan apa hasil dari organisasi-organisasi itu. Jadi pas mereka, apalagi yang perempuan itu jarang banget ikut organisasi waktu kuliah. Terus pas pas udah nikah di rumah tambah lagi nggak ikut organisasi. Belum kan juga dibukain pintu kos sama ibu kos kan, kalau Kalau nggak mau, udah pasti itu. Segini, udah pulang temen-temen aja, udah pasti gitu kan. Nggak bisa kita kalau perempuan. Ya itu banyak banget jadi keterbatasannya. ya, jadi dari awal itu mereka sudah dididik untuk tidak bersuara. Iya. Jadi buat apa dong Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan perempuan? Ayo dong kita sebagai perempuan kita lanjutin perjuangan para pendahulu. Karena sebenarnya sih aku juga punya pikiran sama sih kayak Mama Eka. Banyak sebenarnya yang sharing ini gimana ya, apalagi kalau posisi di saya kan karena minoritas juga, terus perempuan, terus seorang ibu yang punya anak, dan banyak lah gitu kan. Gimana ya kita harus gimana ya, kita dicapnya sampai sekarang masih negatif terus gitu, karena ya itu tadi kan, karena banyak masalah itu tadi. Pemerintah bisa apa gitu kan, di Indonesia kayak gini, perempuan yang tatanannya benar saja gitu, yang keluarganya dipandang benar saja, tetap juga jadi nomor 2, apalagi yang dengan berbagai macam masalah gitu, kita bisa apa ya gitu. Ya ajak sharing lagi, sebenarnya kalau cuma satu orang agak sulit, kita kudu ngumpul, kita kudu ngobrol, kita kudu punya suara rame-rame dan kuat gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa jalan. Berarti kapan-kapan kita bisa ngundang perempuan-perempuan. Ya. pesan buat para Yang jelas perempuan Ya. jangan takut lah gitu. Ya. Kita memang dipandangnya nomor 2, dan kalau udah di luar keluarga, terus kita pulang malam dicapai dari gitu segala macam, oke lah. Tapi kita juga sama manusia loh, kita punya hak juga buat perjuangin. Kita nggak salah apa-apa kok, kita diginiin. Tuhan nggak pernah ngomongin Iya. perempuan nomor 2. Iya. Tapi kan pandangannya kalau di Indonesia tuh begitu, gitu kan. Mereka Selama ini. mengatasnamakan agama kan. Iya. Selama ini Tapi begitu. perempuan berbuat baik sama nilainya kan. Tapi tenang, perempuan kita sekarang udah bisa masuk harus politik. gitu kan. Perempuan udah bisa masuk politik dan sekarang kita buktiin. Iyalah, harus bisa itu. Benar. Kalau bukan kita ya siapa lagi? yang muda. Oke sih. Udah cukup. Terima kasih. Makasih ya, udah ngobrol-ngobrol Kita udah. santai. Sharing. Besok kita buat jadi santai dengan tema berbeda.